Nah, jadi kemarin tuh aku udah sempat sharing-sharing nih sama teman-teman yang akan pergi ke Jepang, cerita-cerita tentang bagaimana persiapan mereka untuk pergi ke Jepang, dan rata-rata dari mereka itu ada hal yang menurutku ini penting dan belum mereka persiapkan, guys. Dan di Oke, halo guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi aku sekarang lagi ada di Technopark. Ini salah satu tempat pariwisata yang nantinya akan dibuka di Cianjur, guys. Tapi untuk sekarang ini belum dibuka untuk umum, guys. Jadi masih ditutup. Nah, jadi kemarin tuh aku udah sempat sharing-sharing nih sama teman-teman yang akan pergi ke Jepang, cerita-cerita tentang bagaimana persiapan mereka untuk pergi ke Jepang, dan rata-rata dari mereka itu ada hal yang menurutku ini penting dan belum mereka persiapkan, guys. Oke, jadi di video kali ini aku akan sharing mengenai 3 hal penting yang harus teman-teman siapkan sebelum magang ke Jepang. Yang pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan M-Banking yang dari Bank Indonesia. Kenapa teman-teman harus mempersiapkan M-Banking ini? Karena pada saat teman-teman sudah ada di Jepang, teman-teman akan sulit yang namanya bertransaksi dalam rupiah. Jadi teman-teman kan udah ada di Jepang nih, teman-teman pasti memegang uangnya uang yen. Saat teman-teman mau transfer uang yen ke rupiah, teman-teman harus mengkonversikannya terlebih dahulu dari yen ke rupiah, dan itu harus memerlukan pihak ketiga, yaitu biasanya kita sebut remittance. Jadi biasanya teman-teman nanti mendaftar remittance terlebih dahulu, mendaftarkan nomor rekening yang akan teman-teman transfer ke Indonesia, dan pada saat itu teman-teman akan dikirim kartu remittance yang teman-teman nanti bisa transfer ke Indonesia dari uang yen melalui mesin ATM ya guys ya, biasanya di Japan Post. Nah, jadi satu kartu remittance itu berlaku hanya untuk satu nomor rekening saja. Jadi katakanlah teman-teman membuat 2 kartu nih. Yang satu yaitu untuk teman-teman sendiri, nomor rekening pribadi teman-teman yang ada di Indonesia, dan yang kedua adalah untuk nomor rekening keluarga, misalkan ayah atau ibu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kasusnya bagaimana kalau misalkan teman-teman mau transfer ke nomor rekening lain nih, bukan ke ibu atau ke ayah, atau misalkan ke saudara, misalkan ke teman-teman dan lain sebagainya. Nah, itu kan teman-teman mengharuskan membuat kartu remittance lain nih. Nah, jadi saranku adalah sebelum teman-teman pergi ke Jepang, coba aktifkan M-Banking teman-teman terlebih dahulu. Boleh dari BNI, boleh dari BRI, BCA, dan sebagainya. Yang penting teman-teman punya M-Banking yang bisa dibawa ke Jepang. Nah, jadi untuk membuat M-Banking sendiri, teman-teman bisa mengunjungi customer service yang ada di bank tersebut. Jadi teman-teman bisa datang langsung ke banknya dan mendaftarkan M-Banking. Jadi biasanya persyaratannya sih teman-teman harus menjadi nasabah di bank tersebut, membawa KTP. Ya udah, nanti teman-teman dibuatkan M-Banking. Oh ya, dan teman-teman harus membawa gadget ya, Android, dan ada nomor HP Indonesia yang aktif. Nah, itu yang pertama guys, M-Banking itu sangat penting sekali, dan di Jepang akan sangat membantu teman-teman saat melakukan sebuah transaksi yang dilakukan melalui rupiah guys. Daripada kita misalkan mendaftarkan dulu melalui remittance, kan itu prosesnya lama guys, dan biaya transfer untuk dari yen ke Indonesia itu mahal juga guys. Jadi kalau biasanya itu dalam satu kali transaksi itu biasanya kita harus memerlukan uang kurang lebih 880 yen untuk biaya adminnya, dan biaya ATM-nya itu kurang lebih kalau nggak salah 550 yen guys. Jadi kurang lebih kita minimalnya itu harus mengeluarkan uang sekitar 1.300 yen untuk mentransfernya. Itu 1.300 yen itu kurang lebih 150.000 guys. Itu mahal banget kan. Oke, yang kedua guys adalah kartu ATM yang aktif. Jadi sebisa mungkin teman-teman memiliki kartu ATM dari bank yang ada di Indonesia dan dibawa ke Jepang, dan itu masih aktif guys. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kartu ATM yang biasanya kita gunakan untuk melakukan transaksi yang ada di Indonesia itu berlaku selama 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun sekali itu kita harus memperbarui kartu ATM tersebut guys. Jadi harus dikembangkan lagi dan menggantikannya dengan yang baru. Nah, jadi di sini nah jadi di sini tuh guys ada pengertian validnya itu sampai tanggal berapa, sampai bulan berapa dan tahun berapa. Kenapa sih teman-teman penting memperbarui kartu ATM atau mengaktifkan kartu ATM pada saat di Jepang? Karena ini ada fungsinya guys. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa menarik uang yen dari kartu ini guys. Jadi pada saat teman-teman punya uang rupiah dan ditaruh di kartu ATM ini, teman-teman bisa menarik uang yen yang nantinya akan dikonversikan guys. Nah, biasanya kartu ATM dari Indonesia ini yang bisa digunakan di mesin ATM di Jepang itu biasanya ada logo Maestro dan Cirrus. Dan biasanya di mesin ATM itu ada Maestro dan Cirrusnya dan bisa digunakan pada saat melakukan penarikan uang yen. Nah,
Yang kedua adalah, kenapa kartu ATM ini harus aktif? Karena pada saat teman-teman menggunakan M-Banking, teman-teman harus memiliki kartu ATM yang valid sampai saat ini. Kalau misalkan teman-teman kartu ATM-nya sudah tidak aktif, itu bisa menonaktifkan M-Banking teman-teman semua. Nah, jadi pada saat teman-teman memiliki M-Banking dan ternyata kartu ATM-nya itu sudah tidak aktif, itu akan mengganggu proses transaksi teman-teman yang ada di M-Banking. Jadi teman-teman tidak bisa mentransfer ke bank lain, namun masih bisa transfer ke sesama bank. Dan yang ketiga adalah hal yang penting juga untuk teman-teman siapkan sebelum pergi ke Jepang adalah nomor HP Indonesia yang aktif, yang teman-teman bisa bawa ke Jepang. Katakanlah nomor seluler Telkomsel, teman-teman bisa tetap aktif di Jepang. Tapi teman-teman harus tetap rutin juga mengisikan pulsa agar masa aktifnya tetap berjalan. Kenapa kita memerlukan nomor HP Indonesia yang aktif di Jepang? Nah, ini ada beberapa manfaat guys yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya pada saat teman-teman belum mempunyai M-Banking di Indonesia dan istilahnya teman-teman mau buat M-Banking di Jepang, teman-teman bisa mendaftarkannya melalui bank yang ada di Jepang, yaitu salah satunya ada BNI Tokyo atau BNI Osaka. Nah, jadi salah satu syaratnya yaitu teman-teman harus memiliki nomor HP Indonesia yang aktif bila teman-teman mau mendaftarkan M-Banking. Yang keduanya adalah teman-teman bisa mendaftarkan aplikasi-aplikasi investasi seperti Bibit, Stockbit, dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga bisa mendaftarkan aplikasi-aplikasi belanja online seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya yang bisa digunakan di Jepang. Nah, jadi pada saat teman-teman misalkan mau melakukan transaksi, misalkan mau beliin kado nih buat teman-teman atau misalkan buat saudara yang ada di Indonesia, dan kita kan nggak bisa membelinya secara langsung kan. Nah, teman-teman itu bisa memesannya di Tokopedia atau di Shopee, dan di aplikasi yang ada di HP teman-teman ini, teman-teman bisa membeli barang tersebut dan mengirimkannya ke alamat yang teman-teman ingin tujukan, dan teman-teman bisa melakukan transfer uangnya melalui M-Banking yang sudah teman-teman miliki di HP teman-teman tersebut. Nah, jadi menurutku ini sebenarnya 3 hal penting yang masih berkesinambungan sih, yaitu M-Banking, kartu ATM yang aktif, dan nomor handphone Indonesia. Jadi ini sangat berguna sekali buat teman-teman pada saat telah ada di Jepang. Ya, yang pertama yaitu teman-teman bisa dengan mudah melakukan transaksi uang rupiah. Walaupun teman-teman sedang ada di Jepang dan menggunakan uang yen, tapi teman-teman sudah menabung dan memiliki uang yang ada di rekening di Indonesia. Jadi teman-teman bisa transfer melalui M-Banking, mau transfer ke siapa aja, kemana aja dengan menggunakan rekening di Indonesia, walaupun teman-teman ada di Jepang ya. Nah, terus yang kedua, teman-teman bisa memanfaatkan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di Indonesia nih guys. Misalkan teman-teman mau memberikan hadiah kepada keponakan, kepada teman, atau kepada pacar, ingin membeli barang dan lain sebagainya, teman-teman bisa membeli secara online, dan teman-teman bisa membayarnya secara online juga melalui M-Banking. Jadi kan terkadang teman-teman yang ada di Jepang itu meminta tolong kepada teman-teman yang ada di Indonesia nih, tolong dong beliin dulu ini, tolong dong beliin ini, nanti uangnya ditransfer dan lain sebagainya, tunggu tunggu gajian dulu, nanti kalau udah gajian ditransfer ke Indonesia, dikirimin lewat ibunya, minta tolong kepada ibunya karena uangnya ada di ibunya, atau misalkan kepada adiknya dan lain sebagainya. Nah, tapi pada saat teman-teman memiliki M-Banking, aplikasi online yang sudah terinstall di handphone, itu bisa sangat membantu sekali teman-teman dalam melakukan transaksi yang ada di Indonesia. Oke, jadi itu guys, 3 hal penting yang menurutku yang perlu teman-teman siapkan sebelum pergi magang ke Jepang. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mempersiapkannya sebelum teman-teman pergi magang ke Jepang ya, agar dapat memudahkan teman-teman pada saat sudah ada di Jepang. Di video selanjutnya aku akan menjelaskan tentang 3 hal utama yang aku lakukan setelah pulang dari Jepang. Oke guys, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, misalkan belum ada di video, teman-teman bisa tanyakan langsung di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan jawab semampu aku guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat guys. Terima kasih yang udah like dan subscribe. See you in my next video guys. Let's invest, let's travel. Bye.